Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Iya, waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah. Bagaimana gimana, kabarnya Pak? nih? Alhamdulillah ini Pak. Gimana Pak Didi? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak Ali. Apa nih kebetulan Pak Didi kita bisa saling berkomunikasi di sini. Apa yang mau kita diskusikan atau kita bicarakan lagi di sini Pak? Oh iya, Pak. Di sini saya mau bercerita tentang kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Jadi ya itu, Pak, terkait kebersihan lingkungan sekolah. Kira-kira Pak Ali ada waktu nggak, Pak? Insya Allah ini ada sih Pak, ini kebetulan sedang tidak ada kesibukan. Ya Pak, monggo barangkali ada yang mau berbagi cerita berkaitan dengan yang mau disampaikan Pak Didi, monggo Pak. Iya. Jadi begini, Pak Ali, di sekolahan saya itu kan yang namanya siswa sebenarnya ini masih berbicara tentang kebersihan lingkungan sekolah, Pak ya. Di sekolah saya itu kalau pagi sebenarnya kan ada petugas kebersihan ya, menjaga sekolah lah. Itu juga setiap pagi kan membersihkan lingkungan sekolah, dan siswa-siswanya pun menjalankan itu tugas piket seperti biasa. Nah, yang jadi permasalahan buat saya itu begini, Pak Ali. Kalau sudah melewati jam istirahat, yang namanya siswa itu kan ada yang jajan, Pak. Nah, itu masih ada saja sampai sekarang, Pak, yang buang sampah sembarangan gitu. Padahal kantong sampah sudah ada, Pak ya. Kemudian di dalam kelas juga suka ada kertas-kertas, sobekan kertas, entah bekas apa itu, Pak. Pokoknya kalau sudah siang itu dalam kelas ada bekas sampah, kemudian bekas jajan juga gitu, Pak. Itu yang mau saya bicarakan dengan Pak Ali tentang itu, Pak. Iya. Jadi berkaitan dengan masalah yang sampah ya Pak. Terus dari Bapak sendiri apa yang ingin didapatkan Pak dari hasil percakapan ini nantinya Pak? Nah, dari percakapan ini setelah kita bercakap-cakap, Pak ya, mudah-mudahan nanti di endingnya saya bisa punya solusi agar siswa itu peduli terhadap lingkungan kebersihan sekolah gitu, Pak. Iya. Itu yang saya makanya saya menghubungi Pak Ali biar di sini kita bisa sharing gitu, Pak ya. Iya. Dari Pak Didi sendiri kebersihannya seperti apa sih Pak di sekolah? Nah, kalau menurut saya sekolah yang bersih itu, Pak ya, pendapat saya sendiri, sekolah yang bersih itu yang bebas dari sampah, tidak hanya di lingkungan sekolahnya tetapi di dalam kelasnya juga, Pak. Jadi kan intinya kalau kita bisa melihat bersih gitu ya, jadi bebas dari sampah lah intinya. Jadi kan kita belajar juga nyaman kalau lingkungan bersih, Pak ya. Ini berarti dari pandangan Pak Didi sendiri ya. Menurut kepala sekolah atau dari sekolah sendiri, sekolah yang bersih itu seperti apa yang sebetulnya Pak? Ya, kalau dari kepala sekolah sama saya ya mungkin pandangannya sama, Pak, seperti yang saya tadi jelaskan. Ya intinya bebas dari sampah gitu, Pak ya. Iya. Jadi pada dasarnya sama ya, sama-sama ingin bersih dari awal sampai akhir dan setiap hari ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan menurut Pak Didi sendiri, kalau kita umpamakan kita beri nilai di level 1 sampai 10,
Kira-kira sekolah Bapak di level berapa, Pak? Kalau penilaian saya mungkin di level 6 Pak lah, karena kalau paginya itu kan bersih Pak ya. Nah itu kalau menjelang siang itu masalahnya Pak yang jadi masalah. Jadi sampah biasalah, sampah dari anak-anak Iya, bekas jajan itu Pak. level 6. Jadi menurut Bapak dari pandangan setiap hari ternyata kebersihan tidak sesuai dengan harapan Bapak, mungkin juga sesuai dengan harapan sekolah, dan ternyata Pak Didi hanya mungkin merasakan di level 6, dan berarti sudah ya lumayan sih Pak. Tapi kalau menurut Pak Didi sendiri, misalkan apa ini tidak sesuai dengan harapan Pak Didi dan ingin ditingkatkan levelnya, kira-kira ingin naik ke level berapa Pak? Nah kalau untuk kenaikan level Hmm, yang saya harapkan tentu saja sampai level 10 Pak, artinya bersih dari semua maksimal. lingkungan sekolah gitu ya, maksimal lah. Jadi di sekolah, di dalam kelas bersih, di lingkungan sekolah bersih. Tapi kan itu membutuhkan proses juga Pak ya. Intinya untuk sekarang ini bisa mencapai level 8 dulu, itu udah alhamdulillah Pak. Artinya minimal ada kesadaran dulu dari siswa gitu. Dari situ mungkin dari misalkan level 8 ini mudah-mudahan memang sesuai yang sementara diharapkan Pak Didi ya. Nah misalkan ini kita mungkin katakanlah Pak Didi berharap bisa mencapai level 8 atau mungkin maksimal juga sampai 10 lah, itu maksimal sesuai dengan harapan sekolah dan semua. Kira-kira ada apa rencana Bapak apa yang ingin dilakukan untuk mencapai level tersebut, minimal dari 8 itu Pak, untuk naik ke level 8 atau maksimal 10 lah. Nah, sebenarnya ternyata banyak Pak yang bisa dilakukan. Misalkan yang pertama itu memberikan pendidikan lingkungan. Jadi pendidikan lingkungan itu nanti eh, berisi tentang bagaimana pentingnya kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Kemudian mungkin yang kedua bisa melakukan praktek pengelolaan sampah gitu Pak. Jadi siswa itu dikasih pemahaman mana sampah organik, mana sampah non organik. Kemudian malah kalau bisa nanti dibuat jadi kerajinan, itu malah lebih bagus Pak ya. Kemudian mungkin hal lainnya bisa membuat poster tentang kebersihan lingkungan, bisa ditempel di kelas-kelas gitu Pak. Jadi setiap siswa yang melihat nanti diharapkan timbul kesadaran, oh bahwa ternyata bersih itu indah gitu ya, bersih itu sehat, bersih itu sebagian dari iman dan sebagainya. Nah mungkin yang terakhir Pak, bisa menyediakan juga tempat sampah di setiap ruangan kelas Pak, karena yang saya sadari di sekolah saya ada beberapa kelas yang mungkin belum mempunyai tong sampah sendiri Pak. Jadi Iya, ada kelas yang membuang tong sampahnya itu ke tong sampah kelas lain. Mungkin kedepannya itu harus dilengkapi juga Pak, biar siswa itu membuang sampahnya tidak terlalu jauh juga gitu. Pak. yang itu luar biasa Pak, seperti itu Pak sebenarnya. Insya Allah bisa lah untuk Pak Didi, dan ternyata Pak Didi juga saya kira mampu melaksanakannya. Itu luar biasa Pak, itu sesuatu yang memang harus diterapkan. Nah, kalau menurut Pak Didi sendiri, dari apa yang harus dilakukan, ya katakanlah kita sebagai seorang guru sendiri, sebenarnya siswa-siswa itu senang diperlakukan seperti apa sih Pak, agar memiliki kesadaran mengenai kebersihan lingkungan tadi seperti sesuai dengan yang rencana yang ingin diterapkan Pak Didi sendiri. Nah, untuk dari guru sendiri itu mungkin kalau dari gurunya sendiri bisa dengan memberikan keteladanan bagi murid gitu Pak ya. Jadi intinya kita mulai dari diri sendiri gitu Pak ya. Kalau kita memerintah ke anak, otomatis kita sendiri juga harus menjadi contoh yang baik gitu Pak ya.
Jadi kalau misalkan kita apa namanya memegang sampah, masukkan ke tong sampah gitu. Kemudian mungkin kalau misalkan ada anak yang mau membuang sampah sembarangan, kita ingatkan gitu Pak. Jadi diingatkan dengan cara halus lah gitu biar si siswa itu merasa apa ya, diintimidasi lah intinya gitu. Kemudian mungkin ada lagi dengan tadi yang saya sebutkan di awal dengan Nah, iya. ya dengan memberikan pendidikan lingkungan juga dari guru kan Pak ya, itu bisa dilakukan. Iya, jadi bagus sih Pak seperti itu, memang seharusnya memang untuk bisa mencapai level 8 ya insya Allah mampu lah, apalagi maksimal. Nah, terusnya hal apa saja yang bisa Pak dilakukan dalam waktu dekat ini lah agar siswa nanti di sekolah Bapak yang cepat atau cepatnya memiliki kesadaran diri mengenai kebersihan lingkungan di sekolah itu Pak. Iya. Kalau Kira-kira hal yang bisa dilakukan saya sendiri dalam waktu dekat ini sebenarnya apa yang sudah saya sebutkan di awal itu sebenarnya bisa dilakukan saat ini Pak. Cuman yang paling bisa dilakukan untuk misalkan besok Pak ya atau di minggu-minggu ini itu adalah pendidikan lingkungan. Jadi siswa diberi pemahaman dulu tentang bagaimana pentingnya kebersihan lingkungan untuk yang lain-lainnya misalkan praktek pengolahan dan bisa menyusul dengan apa ya bertahap lah gitu Pak. seperti itu sih Pak sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, kira-kira untuk bisa mewujudkan dalam waktu dekat ini Pak, agar mereka juga cepat memiliki kesadaran untuk kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira siapa saja nih Pak yang bisa mendukung atau bisa membantu agar kegiatan yang Pak Adi direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan? Nah, yang tentu saja semua warga sekolah Pak. Jadi di dalamnya kepala sekolah, rekan guru dan siswa. Karena apa yang kita rencanakan, kegiatan apapun kalau misalkan kita berjalan sendiri, saya rasa tidak akan maksimal Pak. Jadi kalau misalkan semuanya berperan dari mulai kepala sekolah sampai siswa, saya yakin kegiatan yang akan saya lakukan mengenai kegiatan kebersihan lingkungan sekolah itu bisa berjalan dengan baik Pak. Di semua ya Pak ya Bang, warga sekolah. Dan apa mungkin saya hanya tidak bisa membantu secara langsung, hanya bisa memotivasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk Pak tadi meminta semua warga sekolah agar bisa ikut melaksanakan, ikut membantu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kapan Pak kira warga sekolah itu kira-kira dilibatkan Bapak perlu ada waktu berapa hari atau gimana Pak? Untuk kalau ditanya kapan, sebenarnya bisa dilakukan minggu-minggu ini. Yang penting ada komunikasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru, terutama wali kelas Pak. Iya. Itu sih yang saya kira utamakan gitu Pak ya. Karena kan kita tidak bisa langsung bergerak sendiri gitu Pak ya. Harus ada Iya sih. dengan kepala sekolah, rekan guru juga. Jadi mungkin bisa bersamaan ya, dalam artian tadi juga rencana yang tadi diterapkan bisa berjalan juga sekaligus warga sekolah juga langsung bisa diterapkan. Berarti maksudnya gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu sebenarnya yang bagus sih Pak, itu suatu yang luar biasa mudah bisa dilaksanakan. Iya. Gimana perasaan Pak Didi sekarang Pak? Alhamdulillah sih Pak, senang, plong gitu Pak. Jadi sebenarnya saya dari kemarin itu mau ngobrol sama siapa gitu, saya kepikiran Pak Ali lah, saya menghubungi Pak Ali saja lah. Ya, insya Allah bisa dilaksanakan rencana yang tadi Bapak
Didi sampaikan. Apa nih yang Pak Didi dapatkan dari hasil percakapan ini, Pak? Apa sekadar ngobrol atau gimana, Pak? Oh, tentu saja ada nih. Jadi setelah kita bercakap-cakap dari tadi Pak ya, yang saya dapatkan itu solusi dan langkah-langkah agar siswa peduli dengan kebersihan lingkungan. Ternyata memang banyak sekali Pak yang bisa dilakukan agar kegiatan terkait kebersihan lingkungan di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Dan salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah tadi. Siap. Dan insya Allah bisa dilaksanakan Pak hal-hal yang seperti itu, dan Pak Didi insya Allah mampu untuk melaksanakannya dan bisa mengajak semua warga sekolah untuk melakukan hal yang demikian. Baik Pak Didi, kira-kira apa ada lagi yang akan kita bicarakan, Pak? Saya kira cukup Pak. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya nih. Saya tercerahkan sekali setelah ngobrol sama Pak Ali. Masih banyak sama saya juga hanya bisa membantu untuk menyemangati aja, Pak. Insya Allah bisa untuk hal seperti itu dan gampang bagi Pak Didi. Amin Pak, mudah-mudahan terlaksana Pak. Gimana? Nanti lagi kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Iya siap Pak. Oke, nah, cukup ini saya ini monggo Pak, barangkali ada yang mau diteruskan untuk kegiatan selanjutnya Pak.